catatkan ke jurnal umum, apa debitnya, apa kreditnya, lalu kita posting dia ke buku besarnya, ke akunnya, ke ledgernya, kan gitu ya, masing-masing debit kreditnya kita pindahkan ke masing-masing akun, kan gitu ya, posting namanya. Lalu setelah selesai 1 bulan jangka waktu, setelah selesai satu jangka waktu, kita jumlahkan, kita ambil saldonya, sisa saldonya dari masing-masing akun, saldo dari masing-masing akun kita pindahkan, kita buat dalam satu daftar, namanya neraca saldo atau trial balance. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bahwa trial balance atau neraca saldo itu rupanya setelah kita analisis, setelah kita teliti, ada beberapa yang tidak menunjukkan kondisi sebenarnya, itu satu, dan ada yang belum dicatat. Dua pertanyaan ini ataupun dua masalah ini muncul ketika neraca saldo sudah dibuatkan. Sudah dibuat, sudah selesai, rupanya muncul pertanyaan yang dua itu. Apakah semua menunjukkan kondisi sebenarnya? Itu satu. Yang kedua, apakah semua sudah dicatat? Kan gitu. Nah, jadi ketika kita analisis, kita nampaklah neraca saldonya. Contohnya kemarin neraca saldonya si Salon Ayu ya. Neraca saldonya si Salon Ayu. Setelah kita lihat rupanya neraca saldonya ada perlengkapan di situ, tapi tidak ada beban perlengkapan. Ada akun perlengkapan di neraca saldo, ada poin perlengkapan, tapi tidak ada beban perlengkapan. Itu sudah satu poin ya, itu sudah satu indikator, itu sudah satu tanda bahwa ini belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kan gitu ya, kita cari informasi. Sebenarnya perlengkapannya berapa posisi terakhir, alias sisa. Biasanya kondisinya kalau di perusahaan, kita cek fisik. Maksudnya cek fisik itu apa, Pak? Hitung ulang. Kita datang ke gudang, kita buka gudang, kita hitung perlengkapannya. Kalau kertas berapa rim lagi, kalau tinta berapa kotak lagi, kalau salon itu misalnya kan, kalau di salon-salon itu misalnya ya itulah hair dryer ya. Apalah pokoknya itu yang semprot-semprot itu dihitung lagi berapa, atau samponya berapa liter lagi, kan gitu-gitu ya. Jadi dihitung lagi dia, itulah tugas kita di akhir bulan. Tugas kita bagian accounting di akhir bulan menentukan berapa sisa perlengkapannya. Jadi kita yang ngitung, Pak. Iya, kita yang ngitung. Kenapa? Karena kita yang menjurnalnya. Kan karena kita yang menjurnalnya. Jadi khusus adjustment ini adalah kerjaannya orang accountingnya. Ya, jadi kita yang jurnal, makanya kita cek fisik istilahnya, stock of name istilahnya. Kita yang cek. Wah, kita semua Pak ya, kalau barangnya banyak biasanya ada timnya, ada tim. Kita rekrutlah divisi lain atau divisi yang mana. Kalau saya dulu, seingat saya ya, waktu itu saya kan sempat kerja di kalau kalian tahu Lotte-Mart atau Makros dulunya, Lotte-Mart sekarang ya, di Jalan Binjai itu saya kerja di situ dari 2000 dari bukanya ya 2000 sampai 2003 ya. Jadi di situ saya jadi pemeriksa persediaan ya. Jadi saya mengecek, hitung ulang satu-satu. Tapi karena teman saya yang jadi accounting ataupun administrasi kontrolnya, saya minta tolong sama orang-orang yang bagian divisi lain. Minta tolong, kita datangi manajernya, minta tenaga supaya bisa bantu ngitung. Tapi yang kontrol tetap kita. Yang kontrol tetap kita. Kita sebagai penanggung jawabnya. Ya, itu kondisinya. Jadi di lapangan itu orang akuntansi itu memang hitung ulang. Hitung ke gudang, lihat buka gudang. Makanya saya pun kalau misalnya ke perusahaan di Pekanbaru misalnya, sampai ini mudah-mudahan minggu depan saya pun ke Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru saya sampai ke sana, agenda saya, salah satu agenda utama saya adalah datang ke gudang. Lihat mana catatannya, lihat fisiknya.
ya kan? Ya, tapi tidak formal kali karena kita kan internal. Kalau kamu sebagai pemeriksa eksternal, kita betul-betul straight, betul-betul ketat, kan gitu, betul-betul ketat. Artinya kita hitung ulang, kita hitung betul-betul mana dia apa namanya catatannya, mana dia barangnya, kan gitu ya. Kita hitung ulang dia, ya kita hitung ulang. Seperti itu asiknya akuntansi ini, ya. Datang ke gudang. Makanya nanti kalau kamu sebagai tenaga akuntan cek fisik itu, ya itu yang saya bilang dulu waktu pertama kali ketemu kita. Kalau bagi yang senang jalan-jalan, ya itulah dia salah satu fasilitasnya, ya kan? Kita jalan-jalan ke gudang mana, kita harus datang. Sampai ke hutan pun kita datang, ya kan? Ya kenapa? Ya di sana aset kita, di sana aset perusahaan. Kita kan harus lihat, jangan sekedar kertas-kertas laporan saja, kan gitu ya. Mereka memang buat laporan kondisinya, tapi kita harus pastikan, kan gitu ya, karena kita yang membuat laporan keuangan, kita sudah susun neraca saldonya. Kita sudah susun neraca. Ini memang bagian dari penyusunan laporan keuangan, bukan oh kan karena mau jalan-jalan. Enggak. Kamu lihat di ilmunya di tadi yang kemarin presentasi kita itu kan, begitu nampak neraca saldo, ada dua pertanyaan yang harus kita sampaikan ke neraca saldo itu. Kita tanya masih neraca saldo. Neraca saldo, apakah kamu menunjukkan kondisi yang sebenarnya? Kan gitu kan? Kalau dilihat dari neraca saldonya salon Ayu tadi, kembali ke salon Ayu tadi, kita lihat ada perlengkapan di situ 200 misalnya. Di bukunya itu kan, ada kan 200. Tapi tidak ada beban perlengkapannya. Alias tidak ada yang terpakai. Ya kan? Masa dari awal 200 saja? Atau misalnya 200 itu sampo misalnya 10 botol misalnya. Masa dari awal bulan sampai akhir bulan 10 botol terus? Apa tidak terpakai? Nah, kan gitu kan? Pastinya ada yang terpakai. Yang terpakai itulah yang menjadi biaya. Yang terpakai ya, ingat, yang terpakai yang menjadi biaya. Yang habis yang menjadi biaya. Sedangkan yang sisa yang menjadi pengurangnya nanti. Makanya ketika kita lihat neraca saldo ada perlengkapan, tidak ada beban perlengkapannya, maka kita lihat. Kalaupun ada, ingat ini kan kalaupun ada. Ini kan kalau salon Ayu karena baru buka nih. Kan gitu ya, enak kita nengoknya. Kalaupun ada, ada kok Pak beban perlengkapannya di neraca saldo kami. Iya, cuman beban perlengkapan bulan berapa? Kan gitu. Kalau bulan yang kita catat atau yang kita jurnal bulan April, apakah beban perlengkapannya sampai dengan April? Kalau belum, berarti kita harus adjust. Kita harus sesuaikan. Itulah tetap menunjukkan kondisi yang belum sebenarnya. Ya, belum sebenarnya. Itu yang pertama. Dan ini yang paling umum memang. Dan makanya saya bilang tadi, ini bagian dari agenda kerja kita kalau di perusahaan. Makanya kalau saya bilang di awal kuliah, saya bilang kemarin itu, kalau yang senang jalan-jalan sebagai akuntan, ya jalan-jalan lah kita. Ya, jalan-jalan kita. Dan memang seperti itu. Ya, itu tuntutannya, bukan sekedar main-main jalannya, bukan. Jadi ketika saya memang buka pohon baru, ya saya akan buka gudang. Mana penjaga gudangnya kita tanya, mana catatannya Bang? Ini sampel lah satu-satu. Ini bannya mana nih? Karena kan ban truk gitu ya. Truknya ada stok ban kan gitu ya. Oke, mana Bang? Oh itu berapa? Oh ya ya ya, udah. Oke, kita karena internal, istilahnya kita pun kenal pegawainya, masih bisa lah, ya kan. Tapi kalau kita sebagai pemeriksa eksternal, kita harus straight. Kita harus kuat. Kita harus betul-betul yakini bahwa itu barangnya. Tapi biasanya kalau internal, karena kita kawan-kawan, dia pun nggak maunya bohong. Kecuali kalau memang udah niat kali. Kan gitu ya, udah niat kali dia melakukan penyelewengan. Kan gitu, misalnya tadi jualnya barangnya atau apa. Di catatan ada 10, di fisiknya nggak ada. Ya kan? Nah, itulah baru kita buat laporan. Itu kondisi ya. Jadi untuk perlengkapan. Ya, untuk perlengkapan kemarin kita bahas seperti itu. Kalau ada yang bertanya langsung aja ya. Nggak usah nunggu-nunggu selesai, langsung kalau misalnya ada yang kurang jelas langsung aja tanya. Nggak apa-apa.
Ya, kedua yang kita bahas kemarin itu terkait aset tetap. Ya, aset tetap. Kalau tadi perlengkapan itu adalah barang-barang habis pakai. Habis pakai itu maksudnya di bawah 1 tahun dia sudah habis gitu ya, terpakai, hilang itu di bawah 1 tahun. Kalau yang dia aset tetap itu benda-benda atau barang-barang penunjang operasional. Ingat, barang-barang penunjang operasional, aset uh, yang mendukung operasional yang bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh mobil, mesin. Kalau di salon itu yang kemarin itu kan yang saya bilang yang steamer itu, ya kan, itu kan bisa dia lama dan mahal itu ya, itu mahal. Dan biasanya secara umum aset tetap itu mahal ya. Aset tetap itu biasanya mahal sama murah kan memang relatif ya. Kamu dikasih uang jajan 1 juta sekarang, wah banyak ya kan. Tapi kalau kamu tahu di perusahaan, ya perusahaan, kalau saya bisa bilang tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaan yang saya kelola itu, atau misalnya yang di makro itulah Lotte Mart itu waktu pernah saya hitung stok, kami kehilangan stok lalu hapus buku, dihapus gitu aja, maksudnya dibiayakan aja gitu, karena stoknya hilang, diakui sebagai kehilangan, ya kan, hilang stoknya, ya kan, tapi diakui sebagai pencatatan supaya hilang gitu ya. Itu nilainya sekitar 200 juta, ya 200 juta dihilangkan gitu aja dari catatan, pasrah gitu, dihilangkan aja gitu, ya kan. Itu 200 juta udah selesai. Kalau itu udah kecil itu, ya kan, artinya sama. Nah, kalau makanya kadang besar kecil itu memang relatif. Nah, makanya kalau di akuntansi ini, eh, yang terakhir ada mahasiswa atau anggota saya magang di kantor saya. Kalau cerita kita sih ceritanya miliar memang. Ya, kalau di rekening koran itu, rekening bank itu ceritanya cerita miliar. Terkejut juga sih dia, nggak biasa. Ya memang sih biasakanlah, saya bilang gitu. Biasakanlah, ya kan. Ah, ada itu duitnya Pak, ada dong. Namanya di rekening bank. Jelas dia ada duitnya. Ya bukan main-main, bukan ece-ece, bukan macam kita ini soal tor modal sekian gitu kan. Ya itu kan masih main-main ya. Tapi kalau di realnya itu sudah cerita miliar kan, seperti nanti biasakanlah seperti itu ya, biasakan seperti itu. Ada yang nggak biasa, agak-agak terkejut dia, tapi nggak apa-apa, nanti pelan-pelan bisa ya. Uang kita itu Pak, bukan, itu bukan uang kita, itu uang orang. Uang orang kita catat, itu aja, bukan uang kita, ya kan. Masalahnya uangnya kita, nah itu rezeki dari Allah pastinya, ya kan. Allah akan kasih sesuai dengan yang memang sudah ditetapkannya, sesuai memang hak kita. Santai aja, kan gitu. Baik, itu aset tetap tadi. Kembali ke aset tetap yang kita bahas kemarin, aset tetap. Nah, aset tetap, apakah dia menunjukkan kondisi yang sebenarnya? Rupanya tidak, ya kan? Artinya nilainya berkurang alias susut. Maka ada namanya biaya penyusutan. Mengenai hitungan teknisnya berapa persen, itu nanti di semester 3 kita belajar. Tapi intinya ada hitungan persennya saja. Kalau kita ikut di perpajakan, ada langsung dia persentasenya. Kalau mobil misalnya 20%, 5 tahun. 5 tahun itu mobil nilainya jadi 0 di akhir tahun kelima. Ya, di akhir tahun kelima, wah masih bagus nilai mobilnya Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi secara akuntansi nilainya 0. Ya kan, nilainya 0. Itu nanti. Jadi dia turun nilainya. Nah, itu kondisi sebenarnya, artinya tentu nilai yang baru dengan nilai yang lama tidak sama. Berarti neraca saldonya harus di-adjust, harus dikoreksi, harus disesuaikan. Maka muncullah jurnal adjustment, beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Ya, itu yang kedua. Ya kan?
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu ada yang belum dicatat. Contohnya yang kemarin itu adalah hutang gaji. Ya, hutang gaji kan. Jadi di neraca saldo ada beban gaji. Sedangkan informasi yang sudah kita dapat gajiannya tanggal 25 misalnya. Gajiannya tanggal 25. Berarti ada hutang gaji. Sedangkan akun hutang gaji tidak ada. Maka kemungkinan besar ini harusnya ada hutang gaji. Berarti ada yang belum dicatat. Kan gitu ya. Dia masuk kalau hutang gaji ini ada yang belum, dia masuk ke yang belum dicatat. Ya, ke poin yang belum dicatat. Kalau tadi perlengkapan sama aset tetap itu menunjukkan kondisi yang sebenarnya, sedangkan kalau yang hutang gaji itu ada yang belum dicatat. Ya, ada yang belum dicatat. Ya. Ada masalah? Enggak. Oke. Baik. Ini yang hutang gaji. Jadi seperti yang saya saya perhitungkan kemarin hutang gaji, ya artinya kalau tanggal 25 dibayar, tentu tanggal 25 sampai tanggal 31 karyawan tetap bekerja, berarti perusahaan ada menerima manfaat dari karyawan. Tentunya harus ada biaya yang harus dikeluarkan antara tanggal 25 sampai tanggal 31, cuman belum dibayar. Ya, kan kita mau menunjukkan kondisi yang sebenarnya sampai dengan tanggal 31 Desember. Kita mau menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Laporan keuangan itu harusnya menunjukkan kondisi yang sebenarnya sampai tanggal 31 Desember. Kalau gajiannya tanggal 25 sampai tanggal 31 karyawan tetap bekerja. Berarti di sini kan kondisinya perusahaan menerima manfaat, tapi belum bayar imbalannya, gajinya. Nanti dibayar, tetap dibayar, cuman nanti. Kan gitu ya. Per tanggal 31 itu sebenarnya perusahaan punya hutang gaji. Ya kan, berapa per hari silakan. Kalau Pak sikitnya itu Pak paling berapa hari, 2 hari, 3 hari kan gitu ya. Ya kalau satu orang iya. Begitu di pabrik, begitu di perkebunan, ribuan. Kali berapa? Kan begitu. Selisihnya itu, yang 3 atau 2 hari atau 4 hari itu, kali berapa orang? Dengan nilai yang bervariasi toh. Gajinya kan beda-beda. Gajinya beda-beda. Dikali berapa lagi? Makanya itulah fungsi yang saya bilang kemarin aktuaris. Aktuaris itu yang ngitungin itu tuh. Karena jabatannya berbeda, masa kerja berbeda, jabatan berbeda, umur berbeda. Kan gitu? Jadi setiap orang berbeda. Kalau perusahaannya seperti perkebunan, PTPN, PLN, Telkom yang pegawainya luar biasa banyak, ya, sampai ribuan, tentu harus ada hitungan yang detail. Itu biasanya aktuaris yang hitungkan. Ya, aktuaris yang hitungkan. Khusus hanya hutang yang beberapa hari itu saja. Ya, yang beberapa hari itu, atau ada juga satu lagi fungsinya memang. Jadi gini, memang sih fungsinya agak-agak aneh aktuaris itu memang satu. Jadi dia memperhitungkan si karyawan ini bakal pensiun umur 55. Ya kan? Di tanggal 31 Desember 2020, berapa tahun lagi dia umur 55? Itu sudah dihitung hutang sama perusahaan. Karena pas dia karyawan itu umur 55 dia pensiun, karyawan itu pensiun, perusahaan harus bayar pesangon. Perusahaan harus bayar pesangon, harus bayar uang pensiun. Kan gitu ya. Jadi itu mereka sisihkan dari awal. Mereka bikin hutang. Bayangkan. Satu orang berbeda berapa ribu orang. Kan dia itu istilahnya setiap orang beda umurnya. Jadi setiap tanggal 31 Desember itu aktuaris menghitung itu hutang perusahaan seperti apa.
Baik yang 3 hari antara 25 sampai tanggal 31 atau malah di tanggal 31 Desember itu sampai dia pensiun. Ya, berapa tahun lagi berapa tahun lagi karyawan itu pensiun, berarti perusahaan terhutang. Nanti tanggal berapa itu, tahun berapa dia pensiun, sudah disisihkan dari sekarang itu pensiunnya, pesangonnya. Nah, itu agak ribet memang. Makanya itu agak ribet. Ya, itu matematika sebenarnya. Itu lebih dekat ke matematika. Ya, itu lebih dekat ke matematika dia, statistik. Baik, kita kembali. Jadi hutang gaji ya, hutang gaji sama biaya gaji itu harus diperhitungkan untuk yang tanggal 25 sampai tanggal 31. Nah, itu selanjutnya itu ada hutang bunga ya. Hutang bunga itu konsepnya sama sih sama hutang gaji. Konsepnya sama, hutang bunga, hutang gaji itu sama. Ya, konsepnya sama. Tapi kan kita tahu cara menghitungnya. Jijik saya. Ya kan, itu kondisinya. Ya, itu mengenai teorinya. Ya, mengenai teorinya. Kalau untuk latihan mungkin coba kita bahas yang di buku. Kalian ada megang buku? Ada, Pak. Nah, bagi yang megang buku, coba dilihat di halaman 146. 146. Kayaknya ini kalau yang nggak ada bukunya, coba saya lihat ada nggak filenya. Mana dia? Ini ada kayaknya. Oh, ini dia filenya. Ini fotonya bisa kamu lihat di WA. Bagi yang mungkin bukunya ndak ada, bisa kamu lihat di WA ya. Saya sudah share yang di WA itu soalnya. Ya, saya sudah share di WA soalnya. Latihan 61. Ya, jadi kita coba bahas hitungannya lah. Ya, coba kita bahas hitungannya. Ya, coba kita bahas hitungannya. Latihan 61. Nah, bisa dibaca? Udah dibaca udah? Belum? Nah, coba kita lihat. Kita baca sama-sama pun boleh ya. Jadi buatlah ayat jurnal penyesuaian. Jadi ingat, jurnal penyesuaian itu kita catatkan di jurnal umum. Kembali saya ingatkan. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2000A, akhir tahun buku suatu perusahaan. Untuk kejadian-kejadian di bawah ini. Jadi setiap kejadian terpisah. Maksudnya nggak nyatu, beda lah. Pokoknya kita pisah. Yang A, saldo akun perlengkapan pada tanggal 1 Januari 2000A adalah 0. Pembelian selama 2000A terdiri 3 kali. Ya, 3 kali pembelian. Masing-masing 16 Januari, 30 April, sama 14 Desember. 185 sama 90. Lalu pada tanggal 31 Desember, perlengkapan yang tersisa nilainya 200. Ini yang diminta kamu jurnalnya, apa yang didebet dan apa yang dikredit. Sebenarnya jurnalnya kalau sudah perlengkapan, pastinya beban perlengkapan didebet, kreditnya perlengkapan. Debetnya beban ke perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Cuman masalah nilai sekarang. Nilainya yang mana? Kan gitu. Ada yang dapat? Berapa kira-kira? Coba sebutkan. Berapa yang di-adjust?
200 Pak. 200 yang di-adjust. Iya Pak. Yang sisa itu? Iya Pak. Oh, seperti yang saya, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang di-adjust itu yang terpakai, bukan yang sisa. Ya, yang dipakai atau yang habis terpakai. Yang habis terpakai yang kita adjust. Coba, kira-kira yang habis terpakai berapa? Berapa? 75, Pak. 75. 75. Dari mana datangnya lintah? Tentunya dari sawah turun ke kali. Ya kan? Tentunya dari sawah turun ke kali tentunya. Teruskan nanti aja. Baik. Dari mana 75? Nah, coba kita lihat. Siapa yang bilang 75 tadi? Tanggung jawab dulu. Saya Pak Ezra. Ezra, oh, oke kita lihat Ezra ya. Dari mana dia? Si Ezra dapat 75. Nah, dari sini dia kayaknya. Ya Ezra. Baik, jadi saldo perlengkapan tanggal 1 Januari itu 0. Lalu ada 3 kali pembelian. Kan gitu ya, ada 3 kali pembelian. Ada yang 100, itu dijumlahkan. Lalu saldonya menurut perlengkapan, menurut 30, sisanya, itu nilainya ya, sisanya itu ketika kita hitung cek fisik, seperti yang saya bilang tadi, kita cek fisik 200. Maka perlengkapan yang terpakai adalah 70, 75. Nah, jurnal penyesuaiannya ini, nah ini di buku, ini jurnal umum ini ya, ini di form jurnal umum ini. Per 31 Desember 2000A, beban perlengkapan 75, debit kreditnya perlengkapan 75. Nah, inilah dia jurnalnya. Ya, inilah jurnalnya. Nanti setelah sudah kamu buat ini, beban perlengkapan dimasukkan ke neraca lajur. Kalau belum ada Pak, buat lagi di bawahnya. Seperti yang tadi 10 kolom itu, buat lagi di bawahnya. Lalu perlengkapan ikuti akun perlengkapan dibikinkan di kredit. Ini yang sini. Nanti kita lihat seperti apa. Sudah dibuat ini, tentu diinputkan atau dipindahkanlah ini ke neraca lajur worksheet. Yang ini kita pindahkan ke worksheet. Ini pindahkan ke beban perlengkapan. Kalau nggak ada buat di debit. Ini perlengkapan. Kalau sudah ada berarti ikutkan di sebelahnya, di barisnya 75. Ya kan? Itu nanti kita lihat lagi. Oke, sampai di sini ada masalah? Sampai di sini ada masalah? Coba saya kasih. Kalau misalnya perlengkapan itu saldo awalnya 25. Awalnya itu 25. Kira-kira perlengkapan yang terpakai berapa jadinya? Kalau saldo awalnya perlengkapan 25, ya kan? Kalau saldo awal perlengkapannya 25, jadi perlengkapan yang terpakai berapa? 100, Kamu, Pak. jadi kalau kamu 100, masukkan di Pak. sini, betul. Kalau kamu masukkan di sini 25, ya kan tentu di sini jadi 300. 300. Lalu di sini tentu jadi 100. Maka jurnalnya pun beban perlengkapan 100. Jadi 100. Nah, seperti ini kalau dia
ada saldo awalnya 25. Itu tergantung di soalnya atau tergantung di neraca awalnya. Ya, neraca saldo awalnya atau neraca sebelumnya. Ya, jadi neraca ini kan ataupun posisi keuangan ini kan sambung menyambung dia. Terus menyambung kalau ada saldo sebelumnya. Jadi kan kalau di laporan keuangan itu, kalau di neraca saldo itu kan kalau perlengkapannya misalnya 200, itu neraca saldo ataupun neraca bulan berapa? Bulan April misalnya. Kan gitu ya, bulan April. Nah, perlengkapan 200 itu posisi per April. Di awal Mei dia menjadi saldo awal. Saldo awal Mei berapa? Yaitu 200. Akhir Mei ya tengoklah transaksi Mei. Ada nggak tentang perlengkapan? Kalau ada tentu dia berubah. Ya, tentu dia berubah. Jadi bayangkan akuntansi itu ini ya, sambung menyambung dia, mengalir seperti air. Ya, dia mengalir dia seperti sungai. Kalau kamu mau lihat posisinya dia di satu sisi, kamu harus lihat awalnya seperti apa, pangkalnya atau hulunya seperti apa. Maka kamu akan jelas, oh ini airnya dari hulu itu. Oh, air sungai ini dari hulunya dari Brastagi atau bagaimana, kan begitu-begitu. Jadi ada jelas dia hulunya seperti apa. Itulah akuntansi ini. Menariknya. Menarik-narik dia gitu. Menarik dia ke depan, menarik kemana. Pokoknya menarik lah pokoknya. Menarik kemana terserah. Ya, itu kondisinya. Baik. Itu untuk yang pertama. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua. Kok salah ya? Bunga. Cici ya, yang bunga-bunga ini. Iya kan? Gak baik. Tapi kalaupun sekilas, cuman saya bisa kasih tahu ke kamu sekilas aja nih. Oke. Ya, bunganya 90 hari. Bunganya dihitung 24% setahun. Dia kena bunga berapa? Dimulai dari 1 Desember. Dia mulai pinjam 1 Desember. Kan gitu kan. Berarti dia kena biaya bunga berapa, Pak? Sebulan. Sebulan. 90 hari itu 3 bulan. Berarti dia kena yang sebulan. Dia cukup, Pak. Jadi sebulan itu harus dia perhitungkan berapa biaya bunga sama hutang bunga. Dia harus perhitungkan biaya bunga sama hutang bunganya. Berapa rupanya, Pak? Hutang bunganya pokoknya sebulan. Sebulannya berapa? Sebulannya berarti kita lihat dulu lah. Sebulan 30 hari. 30 hari. Kalau yang 90 hari ini, 90 hari bagi 12 kali 24%. 90, coba kita lihat hitungannya. Sekedar aja lah ini ya kan. Gak usah kalian apakan kali. Biar nggak apa kali gitu. Coba kita lihat hitungannya. Bunga 1 tahun, oh hitungnya dulu bunga 1 tahun, 24% sekali 10.000. Jadi dia harus bayar kelebihan bunganya 2.400. Dia minjam 10.000, dia baru bayar kelebihan 2.400 alias 12.400. Jadinya dia pinjam 10, dia harus bayar 12.400 kelebihan 2.400, itulah bunga. Itulah riba. Kan gitu ya. Cuman setahun. Nah sekarang dia kan cuman dapat jatah 90 hari. Jadi yang bunga 90 hari berapa? 90 per 360 kali 2.400. 90 hari masa apa dia? Masa pinjaman dia. 360 hari itu maksudnya dalam setahun 360 hari kan. Jadi dalam jangka waktu 3 bulan atau 90 hari bunganya 600. Bunganya 600. Kalau 1 bulan, Pak,
Ya, 600 bagi 3, 200. Ini dia. 200 bunganya. Maka jurnalnya dia beban bunga 200, kredit hutang bunga 200. Kayak gitulah dia. Ya kan. Gak usah ditengok-tengok kali lah. Ya. Dilihat-lihat aja tapi gak usah ditengok-tengok kali. Ya. Saya sih tidak, kan saya bilang di awal kan, saya tidak berharap kamu paham bagaimana menghitung bunga. Karena kamu harus bangga ya. Kamu harus bangga kamu tidak bisa menghitung bunga. Tanya sama orang, apanya kalau anak perbankan kok nggak tahu ngitung bunga? Ya memang nggak tahu lah. Orang itu haram ngapain nggak dipelajari? Kan gitu ya. Kita harus bangga bahwa kita anak syariah kita tidak tahu ngitung bunga kayak mana. Nah itu pandangan saya. Kalau pandangan beberapa dosen, dia bilang ya mana tahu nanti mahasiswanya tamat masuk ke bank konvensional. Saya balik bilang siapa suruh masuk ke bank konvensional? Ya, siapa suruh masuk bank konvensional? Ya, masuknya ke bank syariah lah. Kamu ini kan istilahnya tenaga-tenaga baru untuk perbankan syariah, ya tenaga-tenaga baru yang betul-betul murni. Kalau yang sekarang-sekarang ini, nah, kalau sekarang-sekarang ini kamu datanglah ke bank syariah, ya Allah, sama aja kayak bank konvensional. Kenapa? Karena mindset mereka, ya bukan salah sistemnya, bukan salah sistemnya. Mindset mereka itu mindset konvensional semua masih. Mereka betul, mereka hijrah. Mereka belajar tentang akuntansi, tentang perbankan syariah, tapi tetap basic mereka itu awalnya itu adalah konvensional. Jadi mau tidak mau udah terbawa. Nah sekarang kalian inilah tenaga-tenaga murni yang belum tahu kemarin itu seperti apa itu konvensional, bank konvensional, ya nggak apa-apa. Ketika kamu masuk ke bank syariah, praktekkanlah apa yang kamu tahu tentang bank syariah, ya kan? Gak usah pikirkan yang di konvensional kayak mana. Itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah di bank syariah. Baik. Nah, ini yang C agak apa ya? Agak cukup unik ya, karena mungkin baru tahu kalian, tapi kita lihat. Ini ada saldo akun asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 31 Desember 2000A sebesar 240 yang terdiri dari pembayaran premi asuransi sebagai berikut. Yang untuk premi tanggal 2 bulan 1 2000A preminya Rp50 sampai jangka waktu 2 tahun. Jadi untuk yang 1 bulan 9 900 untuk jangka waktu 1 tahun. Baik, sekilas saya mungkin yang baru tahu bisnis asuransi seperti apa kan gitu ya. Saya coba terangkan bisnis asuransi itu seperti apa sekilas, walaupun saya bukan, ya kalau mau detailnya ada sih mata kuliahnya, ya asuransi itu seperti apa. Nah, asuransi itu sebenarnya kalau konsep syariahnya itu seperti arisan, ya konsep, pernah kan menjula-jula, nah main jula-jula itu. Jadi dikumpulin semua dana dari banyak pihak, kumpulin dana, terkumpul satu, lalu kalau ada satu yang sakit, maka dana itu dipakai untuk mengobati yang si sakit itu. Itu konsep syariahnya. Ya, karena ya kan nggak semua sakit, kan nggak semua serentak sakit. Paling ada 1 atau 2, ya kan 1 atau 2 yang sakit. Tapi yang ngumpulin duit berapa? Banyak. Kan gitu ya. Jadi ketika misalnya kita ini perusahaan asuransi gitu ya, lalu ada nasabah kita ngasih duit ke kita, itu namanya si nasabah itu beli premi namanya. Premi itu hak untuk menjadi ikut serta di asuransi. Hak untuk mendapatkan keikutsertaan di asuransi. Asuransi bisa asuransi kesehatan, bisa asuransi tenaga kerja, dan asuransi kematian kan gitu ya, banyak lah. Jadi itu hak ya, itu hak untuk mendapatkan asuransi. Dia istilahnya membeli premi. Membeli premi. Premi itu ada jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan. Ya kan, asuransi mobil misalnya, dia setahun sekali. Ya kan, di awal tahun kita bayar misalnya 250.000 atau 300,
maka nanti setahun itu kita dapat hak tanggungan. Kalau mobilnya rusak atau mobilnya kecelakaan, pihak asuransi akan mengganti uang perbaikan kerusakan itu. Ya, enak kali Pak. Ya itu tadi, kalau konsep syariahnya itu memang saling menolong. Lalu perusahaan asuransi dapat dari mana? Kan gitu. Nah, uang yang dikumpul tadi kan banyak. Yang sakit itu kan nggak gitu banyak. Sebahagian itu diinvestasikan. Sebahagian ditanam ke pasar modal, ke surat berharga, kemana-mana. Ya, diinvestasikan dia. Sebagian lagi itu disiapkan untuk membayar yang sakit-sakit tadi. Sebagian diinvestasikan. Nah, kalau di bank konvensional, tentu mereka berharap uang yang diinvestasikan ini untungnya banyak, supaya bisa menutupi biaya-biaya yang untuk kesehatan tadi, plus untuk gaji mereka tentunya. Kan gitu ya, untuk gaji mereka. Jadi ketika mereka investasi ini, yang non-syariah itu, yang konvensional itu biasanya bersinggungan dengan judi, spekulasi, yang cepat dapat untung dan besar. Jadi secara logika bisnis itu, nah, semakin tinggi untungnya, semakin tinggi resikonya. Ya, bisnis itu semakin tinggi untungnya, semakin tinggi resikonya. Kamu mau tahu untung yang paling tinggi sekarang? Bisnis dengan resiko yang paling tinggi, yaitu narkoba. Ya, narkoba itu kan bisnis itu kan. Makanya yang bisnis narkoba itu biasanya yang harusnya dihukum mati itu pengedarnya itu. Kenapa? Pengedarnya itu biasanya dia nggak make loh. Yang betul-betul pengedar itu tidak makai. Kalau pengedar itu yang make, itu memang kagetannya itu. Kagetan maksudnya udah nggak ada modal, baru dia make, kan gitu ya. Baru dia jualan, kan gitu ya. Baru dia jualan. Tapi yang betul-betul pengedar itu memang betul-betul dia nggak make. Niat kali dia ngancurin orang. Kan gitu ya. Niat kali dia menghancurkan orang. Makanya yang itu memang harus dihukum mati, yang kayak gitu. Yang kayak gitu harus dihukum mati. Dia nggak make. Karena dia tahu itu berbahaya, ya. Dia itu berbahaya, kan gitu kan. Dia tahu itu. Cuman dia jual. Dia kasih ke orang. Gratis mula-mula, gratis, terakhir bayar. Ketergantungan. Kan gitu ya, kaya dia. Kalau dari sisi uang, kan gitu ya. Tapi itu tadi yang saya bilang kembali, itu resiko. Jadi itu enggak lah, itu perumpamaan saja. Jadi banyak perusahaan asuransi itu menginvestasikan selisihnya itu, ya, selisihnya yang sudah dicadangkan, sudah dikumpulkannya dari nasabah, sebahagian untuk standby untuk menutupi masing-masing klaim istilahnya, klaim. Kalau misalnya nasabahnya minta masuk rumah sakit lalu minta dibiayai, itu namanya klaim, kan gitu ya. Nah, sebagian lagi dia investasikan. Makanya saya bilang tadi, yang non syariah diinvestasikannya itu dia nggak peduli, ya, dia nggak peduli. Pokoknya yang menguntungkan dan banyak. Itu dia. Nah, asuransi syariah di sebahagiannya itu diinvestasikannya itu ke yang syariah, ya kan, ya ke yang syariah, yang istilahnya tidak yang haram. Hanya saja terkadang yang, kalau saya sih orangnya memang bukan, saya tidak ikut asuransi, ya, saya tidak ikut asuransi, ya, saya tidak model yang asuransi, ya, artinya apa? Ada beberapa orang nggak bisa disamakan ya. Kalau saya asuransinya langsung aja. Kalau saya secara hakikat asuransi itu ke sedekah. Ya, banyak-banyak aja sedekah kalian. Itu asuransinya itu. Ya. Banyak-banyak sedekah kalian. Mudah-mudahan dijaga Allah kesehatan kita, dijaga Allah kita dari bencana, kecelakaan. Ya, banyak-banyaklah sedekah. Kan gitu ya. Nah, itu aja. Itu asuransi yang saya kira cukup efektif, ya. Tapi itu kan nggak bisa disamakan sama semua orang lain. Ya, nanti saya ngomong kayak gitu sama orang asuransi ya dimarahin sama dia, kan gitu ya. Wah, Bapak menghancurkan bisnis kami, katanya, kan gitu kan.
Ya enggak lah, itu kan lain-lain ya kan, lain-lain orang lain. Baik, kita kembali ke soal. Nah, di sini biar mudah-mudahan sudah terbuka sedikit bisnis asuransi itu seperti apa. Nah, kita ini di posisi perusahaan yang membeli premi. Di soal ini, perusahaannya kita ini membeli premi. Kita membeli premi yang tanggal 2 Januari, kita beli premi 50 itu untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun. Jadi masa tanggungan, jadi kita punya hak untuk meminta hak tanggungan kita, klaim kita 2 tahun. Setelah kita beli premi 250 ini, tentu dengan jangka waktu 2 tahun dan dengan jumlah yang sudah disepakati. Contohnya misalnya di termasuk rumah sakit, kita bisa klaim paling misalnya ya berapa gitu ya, ada jumlahnya sudah disepakati gitu dari awal. 10 juta atau apa kan begitu ya. Lalu sakitnya pun sakit yang tertentu misalnya. Ini yang ada sakit-sakit yang tidak ditanggung sama asuransi misalnya. Kan gitu. Nah, jadi kita membeli 2 bulan 1 kita beli untuk yang 50 ini 2 tahun. Lalu kita beli lagi yang 1 September yang 90 untuk yang 1 tahun. 1 tahun ke depan gitu. Yang 1 bulan 10 kita beli yang 100 itu untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan dari 1 bulan 10 ya. 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan dari 1 bulan 9 dan 12 bulan ke depan dari 2 Januari. Ya, 2 Januari. Itu maksudnya. Nah, sekarang kembali ke yang tadi yang saya sampaikan ketika modelnya mirip seperti perlengkapan. Kembali saya sampaikan, ini mirip seperti perlengkapan. Jadi kan gini, hak kita sama perusahaan asuransi itu kan 2 tahun. Karena sudah dilewati, maka habis hak kita. Yang sudah habis ini, itu jadi biaya. Berapa bulan? Nah, kan gitu ya. Berapa bulan sudah lewat? Berapa bulan sudah lewat, itu menjadi biaya. Untuk 50 itu untuk 2 tahun alias 24 bulan. Jadi 1 bulan berapa? Yang sudah dilewati berapa bulan? Yang sudah dilewati 12 bulan pastinya. Karena kita kan per 31 Desember 2000A. Kita belinya dari tabel ini tanggal 2 bulan 1 2000A. Berarti sudah habis 1 tahun. Setengahnya. Sedangkan jangka waktunya 2 tahun. Berarti yang menjadi biaya itu adalah setengah dari yang 50 itu. Setengah dari yang 50 itu yang menjadi biaya. Kalau yang 1 bulan 9, Pak, ya 1 bulan 9 sampai dengan 31 Desember berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. 4 per 12 kali 90. Nah, itulah yang sudah menjadi biaya alias sudah dilewati. Sudah dilewati dia 4 bulan. Sedangkan yang 1 bulan 10, 11, 12, 3 bulan. 3 per 12, karena masanya 1 tahun, 12, 3 per 12. Kali 100. Nah, itulah yang menjadi biaya. Ya, itulah yang menjadi biaya. Seperti inilah contohnya. Nah, ini dia. Ya kan, diperhitungkan seperti ini. Nah, coba dilihat di tabelnya. Jadi tanggal 2 bulan 1 itu waktunya yang sudah lewat itu 12 bulan. Sedangkan jangka waktu yang berlaku 24. Ya kan? Jumlah preminya 50, maka 12 per 24 sebenarnya itu ya hitungannya ya. 12 per 24 kan setengah. 12 per 24 kali 50 nilainya 25. 4 per 12 kali 90 nilainya 30.
3/12 kali 100 nilainya 25. Maka totalnya 80. Yang menjadi biaya, nah kamu lihat di jurnalnya, yang menjadi biaya itu adalah, nah, beban asuransi itu 80, asuransi dibayar di muka 80. Jadi perlengkapan dengan asuransi itu, kembali saya ingatkan, perlengkapan dan asuransi itu konsepnya sama. Ya, sama juga kan? Artinya keluar dulu uangnya pertama. Keluar dulu uangnya pertama, tapi kan ini untuk jangka waktu berapa bulan ke depan. Berapa bulan. Perlengkapan kan gitu juga. Beli 100 rim, itu kan untuk 1 tahun misalnya. Kan gitu ya. Kita keluar duluan kasnya. Apa jurnalnya pas beli itu? Perlengkapan di debit, kreditnya kas. Asuransi pun gitu juga ini. Tanggal 2 bulan 1 itu apa jurnalnya? Tanggal 2 bulan 1 itu jurnalnya asuransi dibayar di muka di debit, kreditnya kas. Itu untuk 24 bulan ke depan. Dari tanggal 2 bulan 1. Yang tanggal 1 bulan 9 pun gitu. Tanggal 1 bulan 9 kita beli dari perusahaan asuransi premi 90. Kita keluarkan duit 90 untuk pertanggungan 1 bulan 9 2000A sampai 1 bulan 9 2000B. 12 bulan. Karena kita mau buat laporan per 31 Desember 2000A, karena kita mau buat laporan akuntansinya per 31 Desember 2000A, kita harus menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Bahwa per 31 Desember, hak klaim asuransi kita berkurang menjadi biaya untuk 3 bulan dan untuk 4 bulan dan 12 bulan. Kan gitu ya. Dia menjadi biaya dia setelah dilewati. Karena kita per 31 Desember kita buat laporan. Ya, coba pelan-pelan ya. Yang agak-agak baling ya diulang-ulang lagi ya kan gitu. Emang adjustment ini memang butuh pemikiran ya, butuh pemikiran. Terus terang aja, dan ingat kembali saya bilang, ini pengalaman pribadi juga ini. Saya dulu kuliah juga kan seperti kalian ini juga. Saya hafal ini. Dulu saya hafal ini. Salah lah. Ya, artinya nggak semua neraca saldo itu menunjukkan ada asuransi dibayar di muka, ada perlengkapan, kan nggak semua ada kondisi-kondisi seperti itu. Ya tergantung kondisi neraca saldonya kan, tergantung kondisi perusahaan. Cuman itu saya hafal. Oh ya perlengkapan, ini jurnalnya soalnya ini. Padahal nggak ada di situ misalnya. Gitu ya. Nggak ada, tapi karena dihafal dicatat. Nah ini salah, ya salah. Jangan dihafal ini nggak bisa dihafal. Ini sangat tergantung dengan neraca saldo hasil hitungan kamu dari bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, lalu kita buat neraca saldonya, kan gitu kan? Itu tergantung yang 4 langkah ini. 4 langkah ini menghasilkan neraca saldo. Nah, kita lihat neraca saldonya. Perlu di-adjust atau tidak? Kan gitu. Yang mana-mana saja yang harus di-adjust, yang mana? Nggak bisa dipukul rata. Gitu loh, nggak bisa dipukul rata. Kan begitu. Tapi yang terus terang, yang kita pelajari ini yang umum-umum. Ya, yang kita pelajari ini yang umum-umum. Nanti di soal bisa jadi di luar dari ini. Nanti kita lihat soalnya. Ya kan nanti kita lihat contoh soalnya lagi yang kalian bakal kerjakan. Oke, ini soal yang C. Jadi muncullah beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka di kredit. Oke, bisa? Pelajari lagi pelan-pelan ya.
Kalau yang apa pelan-pelan dipelajari. Nah, untuk yang D, seperti kalau ini D, membayar gaji. Sebuah perusahaan membayar gaji mingguan sebesar 450 pada setiap hari Jumat untuk periode 5 hari yang berakhir pada hari tersebut. Hari Sabtu libur, Sabtu Minggu libur. Tanggal 31 Desember 2000 jatuh pada hari Selasa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang jadi biaya itu berapa hari? Kan gitu ya. Yang menjadi terhutang, yang menjadi terhutang itu berapa hari? Kalau kondisinya seperti ini. Baik, coba kita lihat. Dia mingguan. Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat. Kan gitu. Nah, tanggal 31 Desember itu jatuh tanggal hari Selasa. Ini yang kerja bulan tanggal berapa aja jadinya? Kalau di tanggal 31-nya hari Selasa, berarti gaji terakhir tanggal berapa kita bayarkan? Hari Jumat. Hari Jumatnya. Sabtu libur. Minggu libur. Berarti yang kerja hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin, Selasa kerja. Kan gitu. Ini hari Senin, ini sudah dibayar? Belum. Dibayar nanti di hari Jumat. Dibayar nanti di hari Jumat tanggal, kalau 31-nya hari Selasa, tanggal 1-nya hari Rabu, hari Kamisnya tanggal 2, hari Jumatnya tanggal 3. Kan gitu ya. Jadi dibayar nanti tanggal 3 nih, yang kerja hari Senin dan Selasa, tanggal 30 sama tanggal 31. Nah, sekarang yang saya tanya, berapa, yang mana yang terhutang? Yang Senin Selasa atau yang Rabu Kamis Jumat? Yang mana yang terhutang? Yang Senin Selasa atau yang Rabu Kamis Jumat? Ingat, tanggal 31 Desember hari Selasa. Kita buat laporan per posisi 31 Desember. Yang terhutang yang mana? Dua pilihannya sebenarnya kan? Yang Senin Selasa atau yang Rabu Kamis Jumat? Dua pilihan aja cuman. Saya kasih tahu ke kamu. Yang mana? Bunyikanlah. Saya sudah kasih cuma dua pilihan loh. Rabu, Kamis, Jumat. Pak. Rabu, Kamis, Jumat yang terhutang. Ya. Tanggal 31-nya hari Selasa. Kita buat laporan untuk 1 Januari sampai 31 Desember. Bukan setelah yang tanggal 3 Rabu, Kamis, Jumat itu untuk laporan tahun berikutnya. Ya, itu untuk laporan tahun cut off-nya itu di 31 Desember. Jadi yang terhutang di kita adalah yang Senin dan Selasa. Yang terhutang di kita adalah Senin Selasa. Dia sudah bekerja di Senin Selasa, tapi kita belum bayar. Kita buat laporan di 31 Desember. Kita mau buat laporan keuangan di 31 Desember. Kan gitu kan? Di 31 Desember kita mau buat laporan keuangan. Rupanya kenyataannya di situ karyawan harusnya ada digaji per 2 hari itu, tapi belum dibayar. Nanti di hari Jumat baru dibayar. Dibayarnya di hari Jumat. Terhutangnya tanggal 31 Desember terhutang kita. Belum bayar. Jadi dia dua hari. Coba kita lihat keterangannya di sini. Total gaji mingguan 450. Gaji hariannya 450 bagi 5, 90. Gaji Selasa Jumat, kok Selasa Jumat dibikinnya? Ini salah nih bukunya nih. Mabuk nih. Iya kan? Janganlah Selasa Jumat.
Mau mabuk gak ini, apanya ini? Bukunya ini. Senin Selasa ya, Senin Selasa. Kalau 2 hari jadi berapa? Maka beban gaji di debit salah dia nih 100. Kita sekarang sudah bisa nyalahin buku, santai aja kalau bukunya salah ini. Ya kan? Kalau anak kuliah udah bisa gitu. Kalau kamu udah jadi anak kuliahan, bisa saja bukunya salah. Kalau mungkin kalau anak itu salah satu bedanya anak SMA sama anak kuliah. Kalau anak SMA sangkanya bukunya itu benar semua ya kan? Oh enggak, ini bukunya salah. Yang benar itu Al-Quran ya. Yang paling benar itu cuma Al-Quran. Yang lainnya itu bisa jadi salah. Belum tentu benar. Kecuali dia mengacu ke Al-Quran. Jadi yang paling benar, yang kita pahami, buku yang paling benar di dunia ini adalah Al-Quran. Yang lainnya belum jelas. Ya kan, belum tentu. Nah, inilah soal penyelesaian soal untuk 61 ya. Untuk 61 dari A sampai D ya, dari A sampai D ini sudah kita lihat kondisinya. Jadi itu yang kalian pahami dan kalian itu dicatat semua di jurnal umum ya. Itu dicatat semua di jurnal umum. Setelah dicatat di jurnal umum, kamu pindahkan ke neraca lajur. Ya, ke neraca lajur. Kembali kamu bisa lihat di halaman, kalau di buku itu neraca lajurnya jangan sampai kamu bingung kan gitu ya. Itu yang di halaman 131 misalnya, ya kan, yang di 131 itu. Salon Ayu ya, Salon Ayu yang di halaman 131. Nah, itu dia neraca lajurnya. Ya, jadi kalau misalnya akunnya ada tambahan, bikin di bawahnya gitu ya, dibikin di bawahnya. Lihat seperti ini, kamu bisa inilah materi mid test kita ya, inilah materi mid test kita. Kamu targetnya harus bisa nyusun ini. Udah nyusun ini ya tentu buat laporan keuangan ujungnya ya, ujungnya tetap laporan keuangan ya. Akuntansi itu ujungnya itu laporan keuangan. Mau kemana pun kamu belajar akuntansi, ujungnya tetap laporan keuangan. Ya, tetap laporan akuntansi. Kita harus buat laporan gitu. Kita harus buat laporan. Ya, itu kondisinya. Baik, untuk memperlancar atau membuktikan kamu bisa menyusunnya, kita coba lihat. Kamu kerjakan aja tadi satu latihan ya. Kamu kerjakan aja soal biar lebih gampang. Ini soal 63 halaman 149 150 ya, halaman 149 150. Nanti kalau lawannya kita silakan sharing ya. Itu ada reparasi TV modern ya, reparasi TV modern. Kita perusahaan saldo bengkel reparasi TV modern. Nah, dia kasih neraca saldonya. Lalu dia kasih keterangan-keterangannya. Ada keterangan-keterangan dari A sampai H. Dari A sampai H itu kamu dikasih. Itulah yang kamu journal adjustment kalau memang diperlukan. Kalau kamu rasa perlu, belum tentu ya. Nanti bisa saja keterangannya itu sebenarnya tidak perlu di journal adjustment. Jadi betul-betul dianalisis, makanya memang betul-betul diperhatikan. Ya, ini tidak bisa sekedar latihan sekali ini ya. Ini tidak bisa latihan sekali ini modelnya. Ini harus berkali-kali. Jadi ingat, dalam jangka waktu seminggu ini, kamu harus banyak-banyak latihan. Ya, kamu harus kerjakan latihan ini. Semua dikerjakan. Ya, sehingga kamu bisa paham seperti apa. Baik, di situ ada A sampai H keterangannya. Ada yang sewa, ada perlengkapan, penyusutan, perbaikan TV yang
sudah diselesaikan. Itu ada sewa dibayar di muka. Nah, itu kan kondisi gitu kan. Sudah di neraca saldo sudah ada muncul sewa dibayar di muka. Nah, itu berarti sudah harusnya ada beban sewa. Melewat beban sewanya. Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi harus di adjust. Udah ada indikatornya gitu. Udah ada indikatornya, udah ada nampak gitu. Begitu kamu lihat, oh ada sewa dibayar di muka, ada nggak? Perlengkapan, ada nggak beban perlengkapan? Nggak ada. Berarti udah kemungkinan besar ada di adjust. Ya, ada di adjust. Mengenai keterangan-keterangannya, lihat di A sampai H ini. Perlengkapannya berapa sisanya, kan gitu ya. Sewanya berapa bulan lagi yang bakal, kan gitu-gitu. Itu lihat keterangannya. Baik. Oke, nah. Jadi yang diminta, kamu bisa lihat yang diminta. Kamu bisa lihat yang diminta di soal itu. Buat dan lengkapi neraca lajur bengkel reparasi TV modern. Jadi otomatis kamu harus buatkan neraca lajurnya itu. 10 kolom itu. Dari asalnya itu awalnya dari neraca lajur ini. Ya, catat jurnal penyesuaian yang saudara buat dalam jurnal umum. Catat dulu jurnal umum. Jurnal umum, yang tadi jurnal-jurnalnya per A sampai H ini, kamu catat dulu di jurnal umum, form jurnal umum gitu ya, sudah dapat, baru kamu masukkan dia ke neraca lajur tadi. Masukkan dia ke neraca lajur tadi. Mana-mana, masukkan ke kamar-kamarnya. Kan itu kan sudah selesai, ikuti hitungan matematikanya. Kalau perlengkapannya pertamanya debit lalu ada adjustmentnya kredit, berarti dikurangi. Kalau hutang pertamanya kredit lalu ada saldo kredit, ada adjustmentnya kredit, dikurangi itu. Hutang kalau ada kredit, hutang kan saldonya kredit, lalu di adjustment ada kredit, berarti dikurangi. Gitu. Ditambah, Pak. Nah, bagus. Seperti itu, cepat sedikit nangkapnya kalian. Ya kan? Ditambahlah memang sesuai saldo normalnya. Ya, sudah bagus itu. Jadi nanti ujungnya tetap yang kamu minta adalah yang ketiga, yaitu buatlah neraca atau posisi keuangan, laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang keempat enggak usah. Yang keempat itu dia buat closing entries. Closing entries nanti aja. Nanti ketika setelah di perusahaan dagang kita masuk closing entries di perusahaan dagang aja. Memang gitu model saya biar agak jangan terlalu membingungkan. Ya, paham dulu kamu adjustment. Karena adjustment ini memang butuh analisis yang cukup dalam. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Ya, silahkan nanti dikerjakan di buku, di foto, kirim ke email. Ya, kirim ke email. Kita masuk hari Kamis, Pak. Hari Kamis. Nah, tentu sebelum hari Kamis pastinya ya, sebelum hari Kamis. Ya, sebelum hari Kamis masuk ke email saya. Dan ingat setiap halaman harus ada namanya. Pokoknya saya bikin kesan pertama pada saya, kita ketemu semester ini, kamu orangnya yang komit ya. Jangan ambil kerjaan orang, boleh nyontek atau kerjasama boleh, tapi kamu nulis, kamu yang tulis. Ya, kamu yang tulis. Jangan ambil file orang, ceplok, potong-potong langsung. Itu kamu kira Allah nggak lihat, kan gitu ya? Allah pasti lihat. Dan itu kejadian sama, karena ini anak-anak yang di semester atas saya sudah ada kelas yang saya tidak bisa percaya. Makanya saya sudah ilfil jadinya ngajarnya. Kalau mudah-mudahan kalian jangan sampai ketahuan seperti itu. Ada kelas yang di atas kalian ketemu saya. Kondisi-kondisi seperti itu. Di kelas yang berbeda pula dia ujian itu. Ujian di kelas yang berbeda sama persis filenya. Cuman karena itu dipotongnya atasnya. Gak ada namanya kan, dipotongnya kertasnya. Nama sama tulisannya modelnya. Dia nggak nyangka kalau itu saya print. Saya print semua itu tugas-tugas kalian itu. Waktu itu, kalau sekarang, ini ingat ya, baru teringat. Saya itu nanti ini di print ini ya. Nanti kasih tahu PJ-nya, siapa PJ-nya.
Siap. Nanti meet maksud saya, meet nanti itu nanti selain dikirim ke email saya, kasih tahu ke ketua kelasnya kah apa kalian kirim ke sana ke filenya ke dia, suruh print bawa ke rumah saya. Ya, supaya saya pun jelas lihat ya apa yang kalian kerjakan. Ya, jangan sampai. Tapi filenya duluan yang dikirim. Ya, filenya duluan yang dikirim. Banyak nih caranya. Masalah itu masalah gampang itu. Pokoknya kalian harus kuat gitu ya, harus semangat. Ya, itu yang saya ingatkan. Jadi kalau sudah nanti ada yang curang, berkali-kali pula curang. Itu juga yang anehnya. Saya kan bikin soal agak, kalau udah semester ini oke lah ikut ini. Nanti pas ujian, saya kan bikin variasi. Contoh misalnya, ada biaya misalnya nanti, biaya ini, saya kalikan, saya suruh kalian biayanya itu dikali menurut nomor absen kalian. Tentu berarti jawabannya beda-beda nanti ujungnya. Kan gitu, bedanya ujungnya kan beda-beda nanti. Kalau sama dia sama kawannya, ya berarti kan dia salah. Kan gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, seperti itu model soal dari saya. Nanti ada pembeda nanti. Jadi nanti ada satu poin yang nanti itu menjadi pembeda di antara kalian. Ya, menjadi pembeda di antara kalian. Ya, pahami itu ya. Jadi saya berharap jangan sampai kalian tergoda untuk curang, ya karena itu memang perbuatan setan. Jangan tergoda untuk curang. Kalau sudah curang, ketahuan pula kalian belum cukup ilmu untuk nokoh ya. Kalian belum cukup kalian ilmu kalian masih. Saya pun kan mahasiswa juga. Banyak yang tahu saya yang kayak gitu. Jadi kalau yang sedihnya kalian ketahuan kan gitu. Kalau ketahuan itu jadi parah sekali ya. Bukan nggak ada yang nggak lulus di Politeknik ini, saya bilang nggak ada masalah. Mau ada mahasiswa, mau nggak ada mahasiswa, beda ya dengan swasta. Mau ada mahasiswa, kami kalau ada mahasiswa nggak ada masalah sama kami. Gajinya tetap lancar aja, nggak ada pengaruh gitu loh. Nah makanya kadang-kadang kalau kamu perhatikan di negeri ini dosennya agak-agak gimana gitu, karena memang ya, agak independen lah sedikit. Tidak terpengaruh dengan yang seperti itu. Apalagi kalau model yang punya profesi. Ya, kalau sudah punya profesi, model kita akuntan, ya tentu ya hendak seperti itu kondisinya. Ya, baik. Saya kira itu. Ada pertanyaan terkait dengan penugasan? Aman? Aman, Pak. Baik, kita lanjut saja ya. Kita tutup aja kuliah hari ini. Karena udah mau maghrib juga. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.